Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, saya minta maaf sebelumnya karena baju saya seperti ini karena di sini terlalu panas dan juga baru pulang kerja ya, panas-panas, dan kemudian mau buat video atau membuat konten. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah dengan teman-teman yang menontonnya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada satu forum diskusi atau debat ya, di mana seorang ustadz itu teman-teman pucat ketika seorang pendeta meminta pertanggungjawaban dari seorang ustadz yang selalu menuduh Yesus, memfitnah kekristenan, dan kemudian mereka berkata bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh manusia atau dilantik untuk jadi Tuhan oleh manusia. Dan kemudian pendetanya meminta pertanggungjawaban dan juga bukti-bukti sejarahnya. Kemudian dia tidak bisa memberikan bukti, dia pucat, dia malu teman-teman. Dan kemudian yang lebih parahnya, ketika seorang pendeta menanyakan tentang keselamatan yang dia miliki di dalam keyakinannya. Ketika seorang pendeta mempertanyakan soal keselamatan seorang ustadz itu, kalau misalnya ustadz meninggal hari ini, apakah yakin masuk surga? Dan kemudian dia memberikan jawaban yang cukup memalukan. Apa jawabannya? Dia tidak yakin diselamatkan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak video diskusi mereka yang berikut ini. Lihat video ini. Tadi Pak Sanil bilang bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Saya tanya, dilantik kapan, tahun berapa, siapa yang lantik? Yesus dilantik tahun berapa, tahun berapa, bulan berapa? Secara resmi, ya, secara resmi oleh Tuhan tidak ada saya. Dan siapa yang berhak mengeluarkan SK? Yesus dilantik menjadi Tuhan pada tahun 300 Indonesia bersama Kaisar Konstantin. Sebelum tahun 325 jalankan pejabat Tuhan, pelaksana harian Tuhan tidak ada tugasnya Yesus. Berarti tidak ada yang pakai Yesus jadi Tuhan. Sudah jelas. Oh, jadi yang menjadikan itu suatu sidang gereja. Sudah jelas yang melatih menjadi Tuhan. Berarti yang melatih Yesus jadi Tuhan itu sidang gereja kalau kita. Sebelumnya tidak ada definisi dalam sidang. Lihat ayatnya di sana. Natal pertama malaikat yang mengatakan dia Tuhan. Pak tadi bilang di Konsili Nisea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325? Sejarah mana Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya, itu tulisan siapa Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dada itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Le itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya, dia kutip Tony Le yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya, tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah Bapak Gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari Bapak Gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini. Lihat 325 seluruh dokumen di sini. Pak yang pakai itu. Nah, coba Bapak maksudnya saya dapat semua itu mengenai. Ini semua ini dari ya, di Konsili Nisea. Dan tidak ada satu dari dokumen yang tua yang dari tahun 325 ini menyatakan Yesus. Oke. Pak boleh periksa, kalau temukan saya jadi. Ya, silakan. Ya, bisa lagi.
Iya. Mau buat saya. Oh enggak. Beliau lihat. Tak pakai mau pika-pika. Ya. Buat saya. Buat saya. Sudah, terima kasih. Kami cukup sudah tahu sana. Konsili Indonesia memutuskan we believe in one person and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer Pak dari dokumen-dokumen tahun 325 yang Arius kontra Athanasius saja, lawannya Arius ini bukunya nih Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua, Pak cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer, itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis Pak? Terima kasih. Ya saya pikir apa ini pertimbangan ini masih ada yang sekarang begini. Kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bapak? Siapa yang pernah bapak? Kasih sudah Indonesia itu sudah oleh para polisi. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang ini yang bawa ke apa yang kita sudah bisa. Tidak ada. Tidak mengatakan Pak. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin sembarangan yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325 Pak. Nah, sekarang keputusan sekarang yang dibuat bahwa Yesus itu Tuhan dari Tuhan dan kemudian yang mana? Bahwa Yesus Tuhan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab sebelumnya. Lalu sebenarnya sejarahnya Pak, itu karena ada muncul satu bidat yang dipimpin oleh Arius yang tidak percaya bahwa Yesus itu mempunyai, dia sudah ada sebelumnya. Karena itulah maka diperdebatkan dalam sidang gereja. Jadi gereja akhirnya hanya mengesahkan apa yang sudah dipercaya sebelumnya. Bukan mengangkat Yesus bukan Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Berarti kalau saya tidak tahu baca buku itu, tapi kalau orang yang ngomong seperti itu, Pak, itu bodoh penulisnya Pak. Sekarang begini ya, Yohanes pasal 4 ayat 11. Tuhan, engkau tidak punya tiba dan sumur yang dalam. Apa Tuhan mau perlu tiba? Kalau tadi kami sudah tunjukkan bahwa ayat-ayat menunjukkan bahwa semua orang berdosa yang tidak percaya pada Kristus tidak mungkin bisa buat baik. Karena itu perlu penebusan supaya dia beriman, maka dia selamat. Tapi Islam menolak konsep penebusan itu. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana Islam bisa yakin bahwa mereka akan selamat. Ya, kalau saudara semua mati malam ini, apa keyakinan saudara bahwa saudara akan selamat? Oke, saya tahu. Sebelum ini dijawab, karena konteks ini sudah dibuat dari perjanjian, saya hanya ingin tanya kepada pihak panitia yang mau bersorak, apakah pertanyaan ini diizinkan untuk dijawab atau bagaimana? Diizinkan ya? Ya, diizinkan nggak apa-apa ya. Nah, sedangkan ini saya bagikan kepada Ustaz berdua. Bagaimana pandangan Islam? Sekarang Kristen sudah menunjukkan tentang pandangan keselamatan. Terus bagaimana pandangan Islam sendiri tentang keselamatan dalam Tuhan Islam sendiri? Mau Ustaz, silakan. Yakin atau tidak itu penekanannya Pak? Iya. Yakin masuk surga atau tidak kalau detik ini mati, itu penekanan kami. Ya kalau bagi umat Islam aku yakin, bukan yakin, aku yakin masuk surga. Kalau saya mayoritas nggak yakin. Oh, Bapak beda. Enggak. Kalau Islam, Saya tanya di Facebook pada banyak orang Islam tidak yakin. kalau orang Islam bertanya dia dari masuk surga, kok rasa goblok namanya? Ya goblok. Sangat banyak. Aku yakin istimewa Bebas.
itu ajarannya pasti masuk surga. Kita sebagai manusia itu tidak pasti, karena hidup kita ini tidak tahu apa yang sudah jahat, sudah jadi pembunuh, kemudian sudah jadi ada dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi agama Islam pasti masuk surga kan? Pasti. Nah, gitu jadinya teman-teman ya. Dia menjadi bahan tertawaan jadinya seorang ustadz ini. Karena dia memfitnah kekristenan, dia menuduh kekristenan itu tanpa data yang valid teman-teman. Sumbernya itu ya tahunnya tidak jelas, penulisnya juga tidak jelas. Ketika pendeta Esra Sorum memberikan data yang valid, dokumen yang cukup luar biasa itu dari tahun 325 Konsili Nicea itu sudah jelas, dan sampai Ustadz ini terdiam dan tidak bisa membantah, mau menjawab bagaimana, karena tidak ada dokumen-dokumen yang menjadikan bantahan. Nah, jadi itu yang mereka lakukan selama ini teman-teman. Mereka mempunyai buku-buku sumber-sumbernya yang tidak jelas dan juga kitab-kitab apokrifa. Itu yang menjadi sumber mereka untuk menyerang kekristenan. Dan akhirnya mereka malu sendiri teman-teman. Karena mereka selama ini kan berpikir bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan di Konsili Nicea tahun 325. Nah, jadi mereka tidak tahu bahwa sebelum Konsili Nicea pun itu malaikat sudah menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Itu sudah jelas di dalam Lukas 2 ayat 10. Itu sebelum Konsili Nicea teman-teman. Dan yang lebih parahnya teman-teman, ketika dipertanyakan soal keselamatan seorang Ustadz Sanihu Munir ini, apa yang dia jawab? Dia tidak yakin dia diselamatkan. Nah, inilah kemarin Ustadz ini yang mengatakan bahwa Bambang Nursena itu membawa ajaran ilegal, merayu-rayu Indonesia untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia malu sendiri teman-teman ya. Nah, jadi mungkin video ini teman-teman sudah lama ya, tetapi saya terus mengingatkan kepada kita tentang hal ini, karena memang ini jurusan saudara-saudara kita polemikus muslim khususnya memakai data-data yang tidak jelas, dokumen-dokumen yang tidak jelas, sumber-sumber yang tidak jelas untuk menyerang kekristenan. Nah, jadi supaya kita perhatikan baik-baik bahwa Yesus itu tidak pernah diangkat jadi Tuhan oleh manusia. Konsili Nicea itu teman-teman, itu mengesahkan untuk meneguhkan ayat-ayat yang sudah ada di dalam Alkitab terkait ketuhanan Yesus Kristus. Karena pada saat itu ada satu bidat yang tiba-tiba muncul mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu yang dipimpin oleh Arius itu teman-teman, mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi Konsili Nicea itu untuk meneguhkan ayat-ayat dan untuk menolak, untuk menyangkal bidat-bidat yang muncul yang menyangkal ketuhanan Yesus. Itulah Konsili Nicea itu, bukan Yesus dilantik jadi Tuhan. Itulah tuduhan mereka selama ini dan itulah yang mereka pahami selama ini teman-teman. Dan akhirnya mereka malu sendiri. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.